Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'adakumullah. Alhamdulillah kita berada di tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Oktober 2024 Masehi. Allah persuakan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan dari kesempatan yang emas di dalam kehidupan kita. Allah mudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berat di dalam hati kita yang kita rasakan di kesempatan ini, harus kita yakini kelak ini yang akan salah satu membantu kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa memahami agama yang mulia ini. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita di pembahasan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yakni sebuah tulisan yang telah disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala untuk memperkenalkan kepada kita bagaimana aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah, ini adalah suatu poin yang pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Pelajaran akidah yang sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, selembar demi selembar dari poin-poin yang kita bahas di matan akidah At-Tahawiyah, dan alhamdulillah kita telah membahas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa
di hari kiamat. Peristiwa ini tidak akan bisa dicerna dengan akal kita, karena akal kita terbatas. Jadi kita mengetahuinya dengan wahyu, dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah, dan juga kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah. Apabila ada orang berbicara tentang hal yang gaib, sesuatu yang akan terjadi di hari kiamat, tetapi tidak ditopang dengan dalil, maka ketahuilah itu adalah kadzab, itu adalah dusta. Dan di pertemuan kita sebelumnya, yakni alhamdulillah kita telah mempelajari adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Adapun yang sekarang di pertemuan kita yang ke-23, alhamdulillah, pertemuan kita yang 23 di malam ini, yaitu tentang syafaat di hari kiamat, bahwasanya itu hak, itu benar adanya. Dan itu ada di halaman 25 pada poin yang ke-84. Dan insyaallah kita di malam hari ini mungkin hanya membahas syafaat, karena kita akan insyaallah akan memahaminya mulai dari definisi dan seterusnya, sebagaimana kita singkat, padat, tetapi kita paham apa yang kita bahas pada poin-poin di dalam matan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala. Mari kita simak bersama-sama poin yang ke-84 di halaman 25. Tafadhol. Baik, di poin yang ke-84 ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala menyebutkan tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqq. Syafaat yang beliau simpan, maksudnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tangguhkan bagi mereka adalah benar adanya. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam banyak hadis. Di sini ditekankan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kenapa beliau membawakan poin ini? Karena sebagian dari kelompok agama ini, sebagian dari firqah, sebagian dari ahlul batil, sebagian dari ahlul bid'ah itu menafikan adanya syafaat. Seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij dan yang lainnya, itu menganggap syafaat Nabi itu tidak ada. Bukankah di antara keyakinan dari paham Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka? Jadi orang-orang Khawarij di dalam akidah mereka, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sementara di dalam akidah Ahlussunnah, apabila ada keimanan walaupun hanya sebiji zarrah di dalam hati seorang beriman, maka itu akan bermanfaat di akhirat kelak, yang tidak menyebabkan seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW tidak kekal di neraka, meskipun diazab karena maksiat yang dilakukan, wal'iyadzubillah. Ini perbedaan akidah ini. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita di antara akidah Ahlussunnah bahwasanya syafaat itu hak, syafaat itu ada. Baik. Kita mulai dari definisi. Apa itu syafaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Syafaat secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari kata asy-syafa'ah, asalnya asy-syaf'u. Itu asal katanya. Asy-syaf'u. Asy-syaf'u itu lawan dari kata al-witru. Al-witru ganjil.
Berarti dari lawan dari ganjil yaitu genap, menjadikan genap. Asyaf'u menjadikan genap. Misalnya 1 dijadikan genap 2, 3 dijadikan genap 4, seterusnya. Jadi al-asyaf'u kebalikan lawan kata dari al-witru, dan kita mengetahui salat witir itu ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Taib, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwasanya syafaat, asy-syafa'ah ai pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkannya dalam rangka memberikan suatu manfaat dan menolak suatu mudarat. Nah, itu dia. Ada pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga ini itu biasanya kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pihak yang pertama adalah Rabbuna Jalla wa Ala, yang pemilik syafaat, yang akan memberikan syafaat kepada pihak ketiga, Nabi Muhammad SAW, untuk diberikan kepada umat yang berhak mendapatkan syafaat sebagai mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Contoh dari mendapatkan manfaat dari syafaat itu yaitu seseorang umat dari Nabi Muhammad SAW calon penghuni surga, itu dengan syafaat Nabi SAW akan memasuki surga. Itu yang mendatangkan manfaat. Adapun yang menolak mudarat di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa sehingga dimasukkan ke dalam neraka, dan ada yang tidak jadi masuk neraka, dan ada masuk neraka tetapi setelah itu dikeluarkan dari neraka. Itu menolak mudarat. Nah, itu manfaat dari syafaat di hari kiamat. Dan alhamdulillah secara definisi, secara pengertian kita telah mengetahui syafaat dari secara etimologi dan terminologi, secara istilah. Baik. Kemudian yang akan kita bahas tentang syafaat, yakni macam-macam syafaat. Secara umum, ikhwani fiddin azakumullah, syafaat itu dibagi 2. Secara garis besar, syafaat itu dibagi 2. Yang pertama yaitu syafaat tsabithah sahihah. Syafaat yang tetap dan benar. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu yang kebalikan dari yang tetap dan benar, yaitu syafaat batilah, yang batil, yang salah. Taib, akan kita rinci 2 syafaat yang baru saja kita sebutkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, syafaat yang tsabithah sahihah, yang tetap dan yang benar, yaitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga ditetapkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah beliau. Itu yang syafa'ah ats-tsabithah as-sahihah, yang tetap dan yang benar, yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Begitu juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah. Syafaat ini hanya bagi ahlul tauhid dan yang ahlul ikhlas. Jadi syafaat ini berlaku hanya kepada ahlul tauhid dan ahlul ikhlas. Ada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaat engkau? Maksudnya syafaat Nabi SAW fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah,
orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalb, ikhlas dari hatinya, au nafsi, atau dari jiwanya. Ini orang yang paling berbahagia kelak di hari kiamat, yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas min qalbi, ikhlas di dalam hatinya. Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berbahagia di hari kiamat, mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah, syarat mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu tidak sembarangan, ada syaratnya untuk mendapatkannya. Ada 3 syarat untuk bisa mendapatkan syafaat. 3 syarat. Yang pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang memberi syafaat. Orang yang akan memberikan syafaat di akhirat itu harus Allah ridhoi. Begitu juga dengan yang menerima syafaat, orang yang menerima syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi syarat yang pertama, orang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menerima syafaat di hari kiamat juga harus mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun syarat yang ketiga adalah itu semua yang memberi dan yang menerima syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita di dalam surah An-Najm. Lihat nanti ikhwani fid din, a'azakumullah, surah An-Najm di ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum, dan betapa banyak malaikat yang di langit tidak bisa memberi syafaat kepada mereka, illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha wa yarda, kecuali bagi siapa yang telah mendapatkan izin dari Allah dan yang diridhoi. Ini dia. Jadi secara garis besar, syarat untuk mendapatkan syafaat yang pertama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang memberi syafaat maupun yang memberi syafaat harus mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi dalam surah An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum, betapa banyak malaikat yang di langit yang tidak bisa memberikan manfaat terhadap syafaat mereka, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang utama tadi harus kita ingat, yang bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama secara garis besar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang memberi dan yang menerima syafaat. Yang kedua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui di ayat kursi dalam surah Al-Baqarah, ayat kursi ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Jadi tidak bisa orang memberikan syafaat itu illa bi'izni, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalilnya dalam surat Thaha ayat 109.
surah Toha ayat 109 yang bunyinya yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa min adzina lahur rahmanu wa radiyalahu qaula. Jadi yang mana di hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang, wa radiyalahu qaula, dan diredoi perkataannya. Baik, yang terakhir yang kita bawakan dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali bagi yang diredoi. Baik, jadi kita telah mengetahui tadi definisi dari syafaat, baik itu secara bahasa dan istilah. Kemudian syarat-syaratnya. Syarat dari syafaat itu ada 3. Yang pertama, redho, Allah meredhoi orang yang memberi syafaat, yang akan memberi syafaat. Yang kedua, Allah meredhoi orang yang menerima syafaat. Yang ketiga, harus dengan izin Allah Subhanahu, mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mengetahui syaratnya, maka kita akan pahami siapapun yang akan memberikan syafaat, baik itu para nabi, para rasul, orang soleh, siddiqin, syuhada, para malaikat dan yang lain, hatta Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberi syafaat kecuali yang diredhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah redho terhadap yang memberi dan menerima syafaat, sebelum Allah mengizinkan, tidak akan dapat manfaat dari syafaat atau yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat di hari kiamat. Baik. Jadi itu sudah kita pahami, harus dengan redha Allah dan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syafaat thabitah dan sahihah yang tadi yang kita bahas, yang sekarang kita bahas, yaitu yang tetap dan yang benar, itu dibagi 2. Secara umum syafaat tadi dibagi 2. Ada syafaat ats-tsabitah sahihah, syafaat yang tetap dan benar. Lalu kita sebutkan syaratnya ada 3. Yang kedua, syafaat yang batilah, yang batil, yang tidak ada syariatnya. Lalu di pembagian yang pertama tadi itu dibagi 2 lagi, yakni syafaat tsabitah as-sahihah, yang tetap dan yang benar. Baik. Yang pertama, syafaat ammah, syafaat yang umum. Maksudnya di sini syafaat yang umum artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan siapa saja dari hamba-hambanya yang saleh. Perhatikan di sini, hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu memberi dan yang mendapatkan syafaat. Syafaat ini itu teruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat itu, yang ammah tadi, kemudian para nabi dan rasul, al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, orang soleh, para malaikat, para wali dan yang lainnya. Ini yang bisa yang akan memberikan syafaat ammah, umum nanti di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, syafaat khassah, syafaat yang khusus, bersifat khusus. Tadi bersifat umum, yang sekarang bersifat khusus, yakni yang hanya dimiliki, yang syafaat khusus ini yang hanya dimiliki oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat khusus hanya untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita ketahui adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang nanti di hari kiamat itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang bisa memberikannya. Taib itu tentu dengan ridha Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Belum. Taib. Kita lanjutkan Syafaatul Uzma. Sebelum kita membahas Syafaatul Uzma yang kita akan sebutkan secara ringkas hadisnya. Syafaatul Uzma, syafaat yang agung di hari kiamat. Syafaat yang khusus ini sebagaimana Allah kabarkan di dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam hendaklah engkau melakukan salat tahajud. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, dan semoga saja Rabbmu membangkitkan engkau, memberikan engkau maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Dan maqaman mahmuda itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Taib. Kita akan bawakan secara ringkas tentang Syafaatul Uzma, syafaat yang agung di hari kiamat. Taib. Sebelum azan Isya, mudah-mudahan kita bisa menjelaskannya secara ringkas karena hadisnya cukup panjang. Hadis Syafaatul Uzma itu cukup panjang, dan insyaallah akan kita jelaskan, kita bawakan secara ringkas dan secara makna. Hadis tersebut berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam riwayat ini tentang dahsyatnya, tentang ketakutannya, tentang bagaimana kondisi ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Kita semuanya akan dibangkitkan di yaumil mahsyar itu dengan rasa yang takut sekali. Meskipun kita dibangkitkan tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, dan tanpa dikhitan. Dan di riwayat yang lain Ummul Mukminin radhiyallahu anha terheran-heran, apakah tidak afala yanzuruna ba'dhum ila ba'd, apakah tidak melihat sebagian dengan yang sebagian yang lainnya. Jadi diumpamakan seperti di dunia yang sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Tidak, karena perkara di hari kiamat itu lebih besar. Ketakutan di hari kiamat itu lebih besar sebagaimana ketakutan orang menghadapi musibah di dunia. Itu lebih menegangkan. Bahkan sebagian mereka itu keringatnya bisa menenggelamkannya. Ada yang semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada yang sepinggangnya, dan bahkan ada keringatnya itu menenggelamkannya. Dan kita mengetahui bahwasanya jarak matahari di hari kiamat itu 1 mil. 1 mil jaraknya. Bayangkan ya berapa panasnya. Taib. Itu keadaan yang menegangkan, menakutkan. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Lalu masa itu sangat lama. Khawatir semua manusia yang ketika itu dibangkitkan, kita semuanya. Maka datanglah orang kepada Adam, Nabi Adam, abukum Adam, fayatu Adam fayaqul ya Adam. Lalu dikatakan kepada Adam alaihissalam, anta abul bashar, engkau adalah nenek moyangnya manusia, bapaknya manusia. Khalaqallahu biyadihi, Allah menciptakanmu langsung dari tangannya. Wa nafakha fihi min ruh, dan ditiupkan ruh terhadapmu. Wa amaral malaikata fasajadu lak, dan manusia diperintahkan, malaikat diperintahkan sujud kepada engkau. Fashfa' lana ila rabbik, maka mintalah syafaat bagi kami, berikanlah kami syafaat kepada engkau, kepada Rabbmu. Lalu
dijawab oleh Nabi Adam bahwasanya inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mitlah. Sesungguhnya Rabbku itu marah terhadapku yang mana kemarahan itu belum pernah dilakukan sebelumnya yang semisalnya. Jadi Nabi Adam merasa berdosa ketika diperintahkan untuk tidak mendekati hazih syajarah, tidak mendekati pohon ini, akan tetapi didekati juga. Akhirnya Adam diusir dari surga karena tidak patuh terhadap perintah tersebut. Jadi Nabi Adam itu merasa berdosa, tetapi Allah ilhamkan sebuah doa untuk Nabi Adam ucapkan ketika sudah dilemparkan ke bumi. Nabi Adam bertaubat sebanyak bertahun-tahun, puluhan atau ratusan tahun, dan berdoa kepada Allah. Allah abadikan dalam surah Al-A'raf, nanti bisa dilihat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apabila engkau tidak mengampuni kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah menerima taubat Nabi Adam. Nabi Adam mulia karena ketika bersalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis ketika diperintahkan sujud tidak mau sujud dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlaknat hingga hari kiamat kelak. Kemudian Nabi Adam, fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba. Mana sudah tadi. Kemudian disebutkan Nabi Adam dia telah mendekati pohon itu, maka fayatuna Nuhan, kita singkat saja, maka datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nuh. Fayaqulun, dan para manusia kita semuanya pergi kepada Nabi Nuh dan berseru berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, anta awalar rasulu ila ahlil ard. Engkau adalah rasul pertama yang diutus di permukaan bumi. Jadi lalu dikatakan, dan akhirnya sama dengan yang tadi, Nabi Nuh diminta, kita persingkat saja, untuk Allah memberikan syafaatnya kepada manusia seluruhnya agar ditegakkan hisab. Lalu Nabi Nuh juga menjawab sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mitlah. Rabbku telah murka terhadapku sebagaimana kemurkaan itu belum pernah sebelumnya. Kemudian kenapa Nabi Nuh merasa bersalah? Wa innahu kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi nafsi 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 idhabu ila ghairi, kata Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika itu mempunyai doa, yang doa itu doa mustajab yang digunakan, dimintanya kepada Allah agar membinasakan seluruh kaumnya. Maka terjadilah banjir di zaman Nabi Nuh yang membinasakan kecuali orang yang beriman terhadap Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika itu merasa bersalah dengan doanya itu telah membinasakan umatnya dengan peristiwa banjir itu. Lalu kata Nabi Nuh, dan dia merasa menyesal, maka nafsi nafsi, sendiri-sendiri, izhabu ila ghairi, maka pergilah kepada selainku. Izhabu ila Ibrahim, maka pergilah kepada Ibrahim. Maka berbondong-bondonglah kita semuanya para manusia pergi kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulun, dan semua manusia berkata, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardh. Engkau adalah nabi Allah dan engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk bumi, di penduduk bumi ini. Lalu juga sama permintaannya agar ditegakkan hisab, agar Allah memberikan syafaat, ditegakkan hisab. Lalu Nabi Nuh mengatakan bahwasanya beliau telah melakukan dosa, yakni dosa yang mana belum pernah orang melakukan dosa seperti itu. Nabi Nuh melakukan berbohong, wa dzakara wa kadzabati. Nabi Nuh berbohong. Kata Nabi Nuh,
Ya ketika itu Nabi Nuh berbohong, itu sebenarnya bukan berbohong tetapi tauriyah, yang mengatakan beliau ketika diajak ada suatu ritual kesyirikan, Nabi Nuh mengatakan sesungguhnya inni marid, aku sakit katanya. Padahal Nabi Nuh tidak sakit. Jadi Nabi Nuh itu menganggap itu Nabi Ibrahim tidak sakit, tetapi Nabi Ibrahim sakit. Kata mufassir, kata ulama, sakit hatinya melihat orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Nuh orang pergi semuanya, Nabi Nuh menghancurkan seluruh berhala sehingga alat untuk menghancurkan berhala digantungkan kepada berhala yang besar. Ketika kembali orang menuduh Nabi Nuh karena Nabi Nuh yang tidak pergi melakukan ritual kesyirikan itu. Lalu Nabi Nuh berkata tidak, kan itu berdusta. Padahal itu tidak berdusta. Nabi Nuh ingin mengajak umatnya berpikir ini yang besar ini menghancurkan. Di situ kaumnya Nabi Nuh bisa mengatakan bahwasanya mana mungkin ini bisa melakukan. Dari situ diambil titik penjelasan bagi Nabi Nuh bahwasanya untuk apa itu disembah, untuk apa itu dimuliakan, untuk apa itu dihormati, sementara tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Kemudian idhabu ila Musa, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, pergilah kepada Musa, fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah istafaqallahu bi risalatih wa bi kalimati 'alan nas isfa' lana ila rabbik. Jadi sama permintaan, adapun Nabi Musa adalah orang yang dimuliakan dengan risalahnya. Risalahnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa. Sama permintaan dengan yang lainnya, yaitu agar ditegakkan hisab, agar Allah memberikan syafaatnya. Lalu Nabi Nuh berkata bahwasanya dia telah melakukan sesuatu yang membuat Rabb murka kepadanya, suatu dosa yang belum dilakukan oleh umat sebelumnya, yakni wa inni qataltu nafsan lam amar biqatliha. Sebenarnya Nabi Musa bukan membunuh, akan tetapi ketika ada kaum dari Firaun dan Bani Israel berkelahi, Nabi Musa melerainya, mendamaikannya. Tetapi karena kekuatan Nabi Musa, akhirnya kaum dari Firaun itu mati. Bayangkan kekuatan Nabi Musa mencegah orang berkelahi dengan tangannya, itu mati orang yang meninggal, orang yang kaum dari Nabi Firaun itu. Makanya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Akan tetapi itu sebenarnya bukan pembunuhan yang disengaja. Sama jawaban Nabi Musa alaihissalam, nafsi, sendiri-sendiri. Maka akhirnya disarankan untuk pergi kepada Nabi Isa, anta Rasulullah wa kalimatul qaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu ditiupkan ruh kepada ibunya Maryam. Qala hakadahu wa kalimatun nasu fil mahdi fashfa' lana fir rabbik. Sama permintaan dengan nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, agar diberikan syafaat, agar ditegakkan hisab. Sama Nabi Isa alaihissalam mengaku berdosa juga, tetapi di sini perbedaannya tidak disebutkan apa itu dosanya. Walam yadhkur dzanba. Jadi Nabi Isa tidak disebutkan apa dosa yang dilakukan. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Adam, dia mendekati pohon yang dilarang di sorga. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dia telah berdusta. Nabi Musa telah membunuh orang yang sebenarnya itu mendamaikan orang yang sedang berkelahi, pembunuhan tidak sengaja, tetapi Nabi Musa merasa berdosa. Adapun Nabi Isa itu tidak disebutkan di riwayat ini, tidak disebutkan apa dosanya. Lalu izhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku, wa khatamal anbiya, pergilah kepada penutup para nabi, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik, yang dosanya yang terdahulu dan akan datang diampuni, wa ma ta'akhkhar fashfa' lana ila rabbika. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagna ya qaumi fa'ti tahtal arsy. Jadi inilah dia, kata Nabi SAW, ini memang aku, istilahnya jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju arsy Allah Subhanahu wa taala, faqa'u sajidan li rabbi azza wajal. Lalu Nabi SAW mendekati arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu sujud
di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tsumma yaftahullahu alaihi, kemudian diilhamkan wa ilhimuni min mahamidih. Lalu dalam waktu yang lama Allah ilhamkan juga kepada Nabi Muhammad SAW untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang pujian-pujian itu belum diucapkan di dunia. Wa husnat tsana'i alaihi ma lam yaftahu ala ahadin qabli fayuqal ya Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, Allah tabaraka wa taala berfirman, irfa' rasak, angkatlah kepalamu. Jadi Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi yang mulia SAW untuk mengangkat kepalanya. Sal ta'tah, mintalah maka akan diberi. Isfa' tushfa', mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Fa'akul, lalu aku berkata meminta, ya Rabb, wahai Rabb, ummati ummati. Apa yang diucapkan oleh yang terkenal oleh Nabi kita SAW, ya Rabb, wahai Rabbku, ummati ummati, umatku umatku. Nabi SAW memikirkan kita di hari kiamat kelak. Bayangkan kasih sayang Nabi SAW kepada kita umatnya, dipikirkannya keadaan kita. Yang dikadukannya adalah ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku, ya Rabbi ummati ummati. Diulang lagi oleh Nabi SAW, wahai Rabbku umatku umatku. Lalu diucapkan ketiga kalinya oleh Nabi, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Fayuqal, lalu dikatakan, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal bab iman min awabil jannah. Jadi maka masuklah umat engkau tanpa hisab di dalam pintu keimanan dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'an nasa fima siwa'an minal abwab. Tsumma qala wallazi nafsi bi yadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, lama baina masra'ima min masari'il jannah kama bainal Makkah wa Hajar. Jadi jarak pintu surga itu besarnya, kata Nabi SAW, antara Mekah dengan Hijr, itu sebuah kota di Yaman. Au kama baina Makkah wa Busra, atau seperti jarak Mekah dengan Busra, sebuah daerah di daerah Irak, Basrah. Akhrajahu fi sahih bimakna lafaz lil iman. Jadi itu syafaatul uzma, syafaatan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Tafadhal. حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan tentang syafaatul uzma. Itulah syafaat khusus yang khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika penduduk surga, ahlul jannah, penduduk surga akan dimasukkan di surga, ada sebuah jembatan antara surga dan neraka, maka penduduk surga dibersihkan, berhenti sejenak, dibersihkan hatinya sebelum memasuki surga. Dan itu berkat dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus. Taib, itu di antara syafaat yang khusus. Kemudian kita lanjutkan syafaat yang kedua yang secara umum tadi. Jadi pertama tadi syafaat yang thabitah sahihah. Yang kedua syafaat batilah. Adapun syafaat yang tetap dan sahihah itu dibagi dua. Yang pertama syafaah ammah, yang umum, para nabi dan rasul, para wali, para siddiqin, syuhada dan yang lainnya. Dan ada syafaat yang khassah, yang khusus bagi Nabi SAW. Di antaranya yang kita sebutkan hadis yang panjang yang kita singkat tadi, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung di akhirat kelak. Dan yang berikut ini adalah pembahasan syafaat yang kedua yang secara garis besar tadi, yaitu syafaah batilah, syafaat yang batil. Yakni syafaat yang batil ini, ikhwani fiddin azakumullah, yaitu syafaat yang tidak bisa memberikan manfaat. Syafaat yang tidak bisa memberikan manfaat ini adalah syafaat yang diyakini oleh orang-orang pelaku kesyirikan terhadap sesembahan mereka, ilah-ilah mereka, bahwasanya ilah-ilah yang mereka ketika di dunia dahulu yang beranggapan akan bisa membantu di hari kiamat, anggapan mereka, tetapi itu adalah batil, salah, tertolak, mamnu', tidak masyru', tidak disyariatkan, tetapi mamnu', itu hanya menurut anggapan pelaku kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Fama tanfa'um syafa'atus syafi'in." Dan tidak bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat. Nah, itu dia, fama tanfa'un syafa'atus syafi'in. Taib. Di bagian akhir ini kita secara ringkas saja akan kita sebutkan di antara syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, bahwasanya orang yang berbahagia siapa ya Rasulullah? Man asyadda, siapa yang paling berbahagia yaumal qiyamah, di hari kiamat, bi syafaatik, dengan syafaat engkau. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berbahagia? Lalu Nabi berkatakan, man asyadda syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia di hari kiamat dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Kemudian orang di kitab Tauhid dijelaskan di bab-bab awal, bab kedua atau bab ketiga, bahwasanya dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu yang murni tauhidnya, yang tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam tauhid tersebut. Itulah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan di situ muallif membawakan di bab itu hadis tentang bagaimana keadaan orang di hari kiamat, yang mana kita singkat saja hadis tersebut. Orang yang di hari kiamat yang ada
nabi dengan satu atau dua orang pengikutnya, ada nabi yang tidak punya pengikut. Kemudian di dalam syarah itu disebutkan dalam syarah itu, bayangkan ini hiburan bagi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu nabi itu tidak ada pengikutnya. Jadi alhamdulillah kita hadir di sini ada alhamdulillah. Dahulu nabi itu berdakwah tidak ada pengikutnya. Ada yang pengikutnya satu orang, dua orang yang mau mendengarkan dakwah nabi tersebut di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu orang yang akan ada 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kata Nabi SAW. Nah, ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ketika itu di malam itu sahabat bertanya, siapakah gerangkan? Ada sahabat yang mengatakan orang yang tidak pernah menyembah berhala di masa lalunya, yakni lahir dalam keadaan Islam. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Setelah Nabi SAW keluar, maka orang ingin mengetahui siapa yang 70.000 golongan tersebut dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Nabi menyebutkan bahwasanya 70.000 golongan dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama adalah orang yang tidak minta diruqyah. Itu yang pertama, syaratnya. Yang kedua, orang yang tidak melakukan tatayyur, yakni dengan menerbangkan burung, apabila ke kanan itu mendapatkan keberuntungan, apabila ke kiri itu mendapatkan kerugian. Dan kebiasaan orang dahulu di Arab jahiliyah mau berdagang ke Yaman atau ke Syam, di ilafi Quraisy, ilafi rihlata syita'i was-sayf, diterbangkannya burung. Kalau ke kanan terbang burung itu, maka dia akan melakukan safar, perjalanan perdagangan. Tapi kalau ke kiri itu tidak melakukan, ini akan sial, akan rugi perdagangan kita. Itu tatayur salah satunya. Kemudian atau undian dengan anak panah atau semacamnya. Jadi masih banyak tatayur itu cara-cara orang Arab jahiliyah. Yang ketiga, tidak berobat dengan cara kai, yakni berobat dengan menempelkan besi panas pada yang sakit. Itu dia boleh, tetapi apabila dilakukan seperti orang yang kesurupan, boleh diruqyah tetapi meminta ruqyah. Itu yang bukan tidak masuk surga. Jadi kini kita pahami, yaitu kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Harus kita, nanti ada orang kerasukan di ruqyah, nak masuk surga, bukan, tetapi kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu yang keempat, kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Jadi barang siapa yang tidak melakukan tatayur, barang siapa yang tidak berobat dengan cara kai, menempelkan besi panas pada yang sakit, dan tidak meminta ruqyah, lalu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika itu berdirilah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Lalu kata Nabi SAW, "Engkau termasuk golongan tersebut." Lalu berdirilah yang lain. "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan tersebut." Lalu Nabi mengucapkan, bayangkan indahnya bahasa Nabi SAW, "Sabakuka biha Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Lalu dijelaskan oleh ulama bahwasanya bukan Nabi bahasa Nabi yang indah, penolakan tersebut, kemudian Nabi tidak ingin akhirnya berebutan. "Ya Rasulullah, saya juga itu, ya Rasulullah." Jadi menjaga ketenangan. Itu yang dijelaskan oleh ulama terhadap hadis tersebut. Taib. Itu syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang diantara syafaat Nabi SAW di hari kiamat, yaitu syafaat yang kebaikan dengan keburukannya sama. Jadi seimbang dihisab, kebaikan dengan keburukannya, wazannya itu sama, timbangannya sama. Lalu berkat syafaat Nabi SAW akhirnya beratlah timbangan yang kebaikannya. Dulu waktu kita masih kecil itu dijelaskan oleh mubaligh. Kalau kami di kampung-kampung dulu, tuangku di Sumatera Barat atau buya-buya
itu Nabi meletakkan sorbannya ke bagian timbangan kebaikan sehingga beratlah. Tapi tidak ada riwayatnya. Sampai sekarang kita tidak menjumpai. Tetapi disebutkan waktu mungkin acara Maulid, tapi kita tidak mengetahui. Tapi masih ingat, mungkin sudah 30 tahun yang lalu, masih kecil sebaya anak-anak kita ini, ada acara. Jadi kalau sudah seimbang itu, kata yang tuanku kita yang menjelaskan waktu di kampung dahulu, diambil oleh Nabi serbannya, diletakkan ke kebaikan, maka beratlah kebaikannya. Tetapi riwayatnya tidak jumpai sampai sekarang. Yang penting itu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yakni di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, yakni penghuni surga diangkat kedudukannya di surga tersebut. Jadi ada derajat. Surga itu ada 100 derajat, tingkatan-tingkatan. Kalau neraka itu tingkatannya ke bawah, darakat nama. Innal munafikin fi darki asfali minan nar, darakat ke bawah. Nah, jadi berkat syafaat Nabi SAW, umatnya itu ada yang naik derajat tingkatan surganya. Kemudian yang keempat di antara syafaat dari Nabi SAW, yakni bagi umat yang wafat di atas tauhid sudah dinyatakan masuk surga. Jadi barang siapa yang wafat dalam keadaan ada tauhid, mengakui la ilaha illallah di dalam hatinya, maka itu sudah dinyatakan masuk surga walaupun dia diazab dahulu. Ada hadis bitaqah yang akan kita sebutkan secara ringkas, yakni sebuah kartu, hadis bitaqah, sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Jadi di hari kiamat seseorang didatangkan catatan amal keburukannya 99 sijilan. Di dalam hadis itu disebutkan satu sijilan, satu lembaran itu sejauh mata memandang, semuanya dosa semuanya. Dan itu 99 lembar. Satu lembar, satu sijilan itu sejauh mata memandang. Lalu si pendosa ini sudah putus asa, sudah tampak di depan matanya akan masuk neraka. Lalu dihadirkanlah satu kartu bitaqah, kartu tersebut bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka 99 sijilan catatan keburukan, yang satu sijilan sejauh mata memandang pada wazan yang satu, daun timbangan yang satu, dan bitaqah yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, di wazan yang lain, maka beratlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kelima, umat yang bertauhid masuk neraka lalu diangkat, dikeluarkan dari neraka maksudnya. Jadi orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya itu ada kesempatan masuk neraka. Yang penting ada iman kepada Allah di dalam hatinya, meyakini Allah itu Rabbul Alamin. Dan kita mengetahui riwayat ini sahih, kalau tidak salah dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, dan orang yang terakhir masuk surga dengan keadaan yang terpapah-papah, yang awalnya dia hanya meminta dilihatkan, lalu mendekat dan akhirnya masuk surga. Lalu Allah berfirman terhadap orang yang terakhir masuk surga ini, mintalah apa yang engkau inginkan. Lalu dia sudah capek meminta 10 kali lipat raja dunia yang lainnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang terakhir masuk surga melebihi raja dunia kemewahannya, bayangkan. Lalu bagaimana orang yang kedudukannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan perihal yang bergengsi, nilai yang besar ini kita upayakan. Bukan masalah duniawi yang orang bertukar upgrade mobilnya, rumahnya mewah dan yang lainnya, tetapi tentang kedudukan di akhirat kelak. Kemudian yang keenam, itu syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, yang mana Nabi SAW memberikan syafaat. Pamannya ditakdirkan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bagaimana Nabi senantiasa mendakwahkan paman ini sampai ketika sakit sakaratul maut, Nabi tetap mendatangi pamannya. Tetapi
ketika Nabi mendatangi pamannya, sudah ada orang-orang pembesar Quraisy, Abu Jahal yang lainnya telah berada di situ, di sisi Abu Talib. Lalu Nabi SAW berkata kepada paman, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu yang akan menjadi saksi kerak di hadapan Allah dengan kalimat yang engkau ucapkan. Lalu pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, apakah engkau kufur terhadap agama Abdul Muthalib? Akhirnya Allah takdirkan Abu Talib wafat dengan agama nenek moyangnya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib itu siksaannya paling ringan, yakni memakai sendal dari neraka. Adapun keadaannya sendal bara api neraka yang diinjak itu mendidih otaknya. Mendidih otak Abu Talib itu azaban yang paling ringan hanya untuk kepada paman Nabi, yaitu Abu Talib. Taib. Ikhwani fiddin, wa'azakumullah. Jadi itu diantara syafaat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita garis bawahi. Harus kita ingat ikhwani ini fiddin azakumullah. Ini kekeliruan. Dan ini salah satu bentuk syubhat yang telah kita bahas di pelajaran kita di tempat lain, di majelis yang lain, kasyfu syubhat. Di syafaat ini ada orang yang terkena syubhat. Salah satunya syubhatnya meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta syafaat, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kesyirikan. Kenapa kita katakan di situ? Karena dari penjelasan kita tadi bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa diizinkan, diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini. Jadi ada orang yang berdoa, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat. Ini terlarang. Ini kesyirikan. Lalu bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedikit saja. Sedikit saja. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Jadi perhatikan, sedikit saja. Sedikit saja. Apabila kita tidak cermat dalam masalah ini, maka kita akan terjerumus di dalam kesyirikan wal iyazubillah. Taib. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini tentang syafaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat, diizinkan dan diredai oleh Allah, karena tadi syarat mendapatkan syafaat di hari kiamat diizinkan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.